Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah kembali bersama saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kita akan lanjutkan kajian kita. Kali ini kita di program One Day One Ayah yang kita akan membaca surat An-Nazi'at. Kelanjutan kemarin kita sudah menyelesaikan surat An-Naba, kita masuk ke surat An-Nazi'at. Tapi sebelum itu kembali saya ingatkan Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi untuk bisa segera memilikinya melalui link yang telah kami sertakan di kolom deskripsi, bisa melalui Shopee, Tokopedia, atau juga langsung pesan melalui admin Ngaji Fuadi. Semoga dengan menggunakan mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi ini ya, kita bisa mentadaburi makna-makna Al-Quran lebih dalam lagi untuk kita praktekkan, kita internalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mari kita Ngaji Fuadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Dengan nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal mudabbirati amra. Wan nazi'ati, demi para malaikat yang mencabut nyawa, gharqan, dengan keras. Wan nasyitati, dan demi para malaikat yang melepas nyawa, nashton, dengan perlahan. Wasabihati, dan demi para malaikat yang berpindah-pindah, sabhan, dengan cepat. Fasabiqati, lalu demi para malaikat yang berlomba-lomba, sabqon, dengan kencang. Fal mudabbirati, lalu demi para malaikat yang mengatur, amron, pada urusan. Sobat Fadi rahimakumullah, 5 ayat ini adalah sumpah yang Allah lakukan. Nah, yang perlu kita ingat sedikit, kalau kita masuk sedikit ke nahwunya, ini berarti bukan maf'ul mutlak asli, tapi namanya adalah an-naib anil maf'ulil mutlak. Jadi ini adalah pengganti dari maf'ul mutlak. Misalkan wan nazi'ati gharqan, berarti wan nazi'ati naz'an gharqan, demi yang mencabut, naz'an, dengan cabutan, gharqan, yang keras. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya gharqan, nashton, sabhan ini adalah naat dari maf'ul bih yang asli, kecuali sabhan ya. Kalau sabhan langsung wasabihati sabhan, fasabiqati sabqan, ini langsung. Untuk gharqan dan nashton ini adalah pengganti dari maf'ul mutlak. Tapi di season kajian yang juz 30 ini kita tidak jauh masuk ke nahwunya, kita langsung lebih kepada maknanya. Wan nazi'ati, sebenarnya makna dari an-nazi'at adalah yang mencabut ya. An-naz'u itu adalah yang mencabut. Lalu an-nazi'at, demi para yang mencabut, demi pihak-pihak yang mencabut. Nah, ini kemudian diasosiasikan kepada malaikat yang mencabut nyawa. Wan nazi'ati gharqan. Wan nasyitati, nashton, itu demi yang melepas. Jadi dia melepas dengan lemah lembut, dengan perlahan, namanya nasyitati. Wan nasyitati nashton, demi, ini juga sama sebenarnya, makna aslinya ya cukup yang melepas saja, tapi kemudian diasosiasikan kepada malaikat. Oleh karena itu makna malaikatnya di sini kita buat dalam kurung ya, dalam kurung, bahwa ini adalah bagian dari penafsiran. Wawu yang ada pada depan ini adalah wawu qasam, berarti maknanya demi para malaikat yang mencabut nyawa, gharqan, dengan keras. Wan nasyitati, wawu yang di sini ini sudah wawu ataf, berarti ini tidak lagi bukan sama dengan wawu yang pertama, dia wawu ataf, berarti dia ma'tuf ke sini. Ketika ma'tuf ke sini berarti maknanya wawu qasam juga masih masuk, berarti wan nasyitati, dan demi, gitu ya. Terus kemudian wasabihati sabhan, sama, ini maknanya juga adalah yang berpindah-pindah dengan cepat, kemudian diasosiasikan adalah pada malaikat yang bisa berpindah-pindah dengan cepat karena unsurnya adalah berasal dari cahaya. Fasabiqati sabqan, ya, demi, sama,
aslinya adalah as-sabiqat, cuman yang berlomba-lomba, karena saling mendahului kemudian melaksanakan perintah Allah dengan cepat, maka ini diasosiasikan juga kepada para malaikat. Fasabiqati, lalu demi para malaikat yang berlomba-lomba, sabaqan, dengan kencang. Fal mudabbirati amro, lalu demi para malaikat yang mengatur. Dari kata-kata dabbaro yudabbiru, al mudabbir yang mengatur, al mudabbirati amro, demi yang mengatur amron pada suatu urusan. Ini maf'ul bi dari mana? Maf'ul dari al mudabbirat. Jadi al mudabbirat ini berarti isim tapi serupa dengan fi'il, isim tapi punya kemampuan untuk beramal seperti fi'il. Fal mudabbirati amro, demi para malaikat yang mengatur urusan. Baik, kita ingat di ayat sebelumnya itu diakhiri surat An-Naba dengan pengandaian dari orang-orang kafir ketika mereka telah mati, kemudian mereka menyatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, andai saja dahulu kami hanyalah debu. Nah, maka kemudian di ayat ini Allah kemudian bersumpah demi malaikat ya, yang kemudian mencabut nyawa-nyawa itu tadi, ada nyawanya orang yang kafir, ada nyawanya orang yang muslim atau mukmin. Ya, kemudian malaikat yang mengatur segala urusan kemudian berlomba-lomba untuk melaksanakan urusan yang diperintahkan oleh Allah, demi malaikat yang mengatur semua itu. Nah, baik, jadi di sini yang ingin dinampakkan salah satunya adalah bahwa para malaikat yang ditugaskan mengatur semua ini semua adalah malaikat yang disifati di ayat yang lain la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hanya melaksanakan perintah yang diperintahkan kepada mereka. Mereka tidak akan mendurhakai apapun yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini demi malaikat itu semua Allah ingin menyampaikan satu informasi yang sangat penting. Apa itu? Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Yauma tarjufu, di hari berguncang. Apa ar-rajifatu? Guncangan. Tatba'uha, dalam keadaan mengikuti, ha padanya rajifah. Apa ar-radifah? Sesuatu yang mengiringnya. Di hari ketika guncangan berguncang, ketika sesuatu yang mengiringinya mengikutinya. Nah, jadi nanti di hari kiamat yang tadi sudah diakhiri di ayat sebelumnya, di sini kemudian diceritakan bahwa pada hari itu akan ada dua guncangan, ya, dua hal. Yang pertama, guncangan yang pertama ini membuat semua orang kemudian mati, semua manusia kemudian mati, dan kemudian diikuti oleh tiupan yang kedua, ini yang kemudian membuat semua itu menjadi bangkit lagi. Disitulah yaumul ba'ts atau hari kebangkitan. Baik, apa yang terjadi setelah itu? Setelah ada guncangan yang kedua, guncangan yang mengikuti pada guncangan yang pertama, apa yang terjadi kemudian? Qulubun, bahwa hati-hati, yauma idzin, di hari itu adalah wajifatun, yang berdebar. Absaruha, bahwa pandangan-pandangannya qulub adalah khosyi'atun, yang tertunduk. Pada hari itu tadi, ketika hari telah terjadi guncangan pertama, guncangan kedua, ada hati-hati. Qulubun, ada beberapa hati, ada banyak hati. Ya, ada hati-hati yauma idzin, di hari itu, yaitu yauma idzin. Ingat, yauma idzin ini merujuk ya, di hari itu. Ini izinnya. Tanwinnya namanya adalah tanwin iwad. Jadi di sini tanwin ini untuk menggantikan jumlah setelahnya yang dibuang. Sebenarnya yauma id tatba'uhar radifah atau yauma id tarjufur rajifah, ya, di hari ketika guncangan telah mengguncang dan sesuatu yang mengiringinya pun telah mengikuti. Nah, di yaumul ba'ats itu apa yang terjadi? Hati-hati itu akan berdebar-debar, ya, hati-hati itu akan berdebar-debar. Nah, ini mengapa kok berdebar-debar? Absaruha khosyi'ah, bahwa pandangan-pandangannya adalah tertunduk. Mengapa mereka seperti itu? Karena mereka tahu, ya, mereka tahu apa yang mereka lakukan dulu. Jadi mereka pun tahu apa kira-kira yang akan mereka dapatkan. Itu mereka tahu. Lebih-lebih ini adalah kondisi setelah alam kubur.
Sementara berarti mereka telah melewati alam kubur itu dan mereka telah merasakan ketika di alam kubur apa yang mereka dapatkan. Jadi kalau saya mengilustrasikan, di alam kubur itu seseorang baru dalam proses penyelidikan, penyidikan ya. Kalau di ini hanya gambaran saja, tidak benar-benar sama. Jadi orang ini kadang ada yang bertanya, itu kok bisa orang di alam kubur itu disiksa? Bukankah hari pengadilan itu nanti ya? Hari pengadilan, yaumul mizan, yaumul hisab itu kan nanti. Nah, sedangkan sekarang kan belum. Lalu mengapa kok ada siksa kubur? Saya sampaikan. Jadi begini, kurang lebih ini hanya ilustrasi saja. Ilustrasi menurut saya ya kurang lebih sama kayak proses pengadilan di kita ya, ya. Maksudnya ini untuk mempermudah memahami. Ketika ada seseorang yang salah, dia ditangkap, maka kemudian dia akan disidik melalui penyelidikan, kemudian penyidikan. Di situ dia jadi tersangka. Ketika orang jadi tersangka, ya mohon maaf, itu sudah mulai dipukuli. Apalagi ketika dia ngomongnya nggak benar, ya, itu sudah mulai dipukuli, dibentak-bentak. Lah azab kubur itu kurang lebih ya untuk analogi saja, untuk analogi ya seperti itu. Orang belum jadi terdakwa, dia belum diputuskan bersalah, tapi dia sudah jadi tersangka. Nah, maka ketika nanti dia menghadapi hari kiamat, mereka sudah tahu posisinya betapa dia ini adalah orang yang bersalah. Oleh karena itu, absaruha khosyi'ah, pandangan mereka tertunduk lesu. Nah, itu ya, khosyi'atun. Ingat, khosyi'atun artinya tertunduk, yang tertunduk lesu, ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah dijelaskan di ayat sebelumnya akan ada orang-orang yang hatinya penuh berdebar-debar dan mereka tertunduk lesu ketika hari itu datang. Pertanyaannya, itu mereka itu siapa? Nah, ini kemudian ayat berikutnya adalah gambaran terkait mereka ketika sekarang itu mereka bagaimana. Yaquluna, berkata siapa mereka sekarang ketika masih di dunia, ini adalah yang mereka lakukan. Yaquluna, berkata siapa mereka, inna, apakah sungguh kami lamarduduna, benar-benar adalah orang-orang yang dikembalikan fil hafirati, dalam keadaan semula. Jadi orang-orang yang akan mendapati kejadian itu tadi, yang akan tertunduk lesu itu tadi adalah mereka yang ketika di dunia mereka tidak meyakini keberadaan hari itu, sehingga mereka mengatakan, apakah kami sungguh benar-benar adalah orang-orang yang akan dikembalikan dalam keadaan semula? Aidza kunna, apakah ketika telah ada siapa kami adalah idzaman, tulang belulang, nakhiratan, yang hancur. Apa benar nanti ketika kami mati, kami sudah jadi tulang belulang yang hancur, terus kami akan dikembalikan ke dalam keadaan semula? Aneh, nah, gitu kira-kira. Jadi itu mereka menunjukkan apa? Ketidakpercayaan mereka, tapi dengan nadanya menada mengejek. Ini yang mereka lakukan. Berarti apa yang disampaikan di ayat ke-8 dan 9, qulubu yauma idzi wajifah absaruha khosyi'ah, itu adalah orang-orang yang ketika di dunia mereka tidak mempercayai adanya yaumul ba'ts, tidak mempercayai bahwa nanti akan ada yaumul jaza, akan ada yaumul hisab. Maka ketika hari itu benar-benar nampak di hadapan mereka, mereka langsung tertunduk lesu. Nah, mereka dengan pongahnya mengatakan, qalu, berkata siapa mereka, tilka, bahwa hal itu, idzan, jika demikian, adalah karrotun, suatu pengembalian, khosiratun, yang merugikan. Nah, mereka berkata itu, ya, hal itu, bahwasanya kami akan dikembalikan menjadi hidup lagi, nanti kemudian akan mengalami penimbangan amal, mengalami yaumul hisab. Kalau itu benar-benar terjadi, jika demikian, jika itu benar-benar terjadi, idzan karrotun khosirah, sungguh itu adalah pengembalian yang merugikan. Nah, seperti itu. Tapi kalian, seakan-akan mereka dengan pongahnya mengatakan, dan buktinya kami adalah bukan orang yang merugi, jadi nggak mungkin itu ada hari itu. Nah, mereka dengan pongah, dengan sangat sangat-sangat sombong mengatakan hal itu. Qalu tilka idzan karratun khosirah. Ini adalah ucapan mereka ketika di bumi, karena mereka tidak mempercayai ini semua. Tapi nanti ketika itu terjadi, mereka akan mengalami apa yang disebut tadi absaruha khosyi'ah. Maka kemudian Allah membantah ini semua, ya. Inilah maka mengapa di sini pakai mim, ya, ini
tanda bacaannya agar berhenti, karena di sini wakafnya wakaf lazim. Mengapa kau menggunakan wakaf lazim? Karena ingat, ini adalah pembicaraan dari orang-orang kafir tersebut, sementara ayat berikutnya ini adalah counter dari Allah. Fa innama hiya zajratu wahidah. Allah mengcounter pernyataan itu dan mengatakan, maka sungguh hanyalah bahwa ia, ya, bahwa ia, angka 10 ini kita coba lihat cara menggunakan al-fuati, yaitu apa? Sesuatu yang ar-radifah tadi, sesuatu yang mengiringi atau tiupan yang kedua, ya, tiupan yang kedua yaitu kebangkitan manusia. Ya, hal itu adalah zajratun, teriakan, wahidatun, yang sekali. Oh, enggak, itu enggak repot, itu bukan sesuatu yang besar, kata Allah, itu hanyalah satu teriakan sekali saja. Faiza, maka tiba-tiba hum, bahwa mereka adalah bisahirah, ada di padang luas. Dan nanti ketika ditiup yang pertama semuanya kemudian mati, ditiup yang kedua hanya dengan sekali tiup semuanya kemudian akan terbangkitkan kembali dalam hidupnya dan mereka dikembalikan dalam jasad maupun ruhnya. Nah, ini yang kemudian oleh Allah dinyatakan ketika itu nanti ditiup, maka tiba-tiba mereka akan berada di padang yang luas. Ini yang kemudian kita kenal sebagai Yaumul Mahsyar, hari kita digiring berada di tempat penggiringan, tempat di mana kita dikumpulkan di dalam satu tempat itu tadi, yang kemudian bersiap-siap untuk menghadapi Yaumul Hisab, hari perhitungan. Nah, sudah sahabat Fuadi. Terakhir kemudian setelah Allah mempertanyakan ini tadi semua, kemudian Allah memulai untuk mengingatkan, hal ataka haditsu Musa, hal ataka, apakah telah sampai kepadamu apa haditsu Musa, kisahnya Musa, apakah telah sampai, ya, kepadamu kisah tentang Musa. Ini sebenarnya halnya bukan untuk apakah, tapi lil ingkar, berarti bisa kita maknanya juga, bukankah telah sampai kepadamu kisah tentang Musa. Nah, kemudian lanjutnya ini adalah terkait dengan kenabian Nabiullah Musa alaihissalam, yang kemudian juga otomatis bercerita tentang Fir'aun laknatullah alaih. Baik, ini dulu mungkin kita bagi menjadi 3 sesi. Yang kedua kita akan bercerita nanti terkait dengan Nabiullah Musa alaihissalam bersama Fir'aun, bagaimana pertarungannya dan bagaimana kita bisa mengambil pesan darinya. Lalu dari ayat yang ini tadi, yang dari ayat 1 sampai ayat 15, apa pesan yang bisa kita ambil dari 15 ayat ini? Yang pertama adalah ada nanti malaikat-malaikat yang mencabut nyawa, yang itu adalah awal mula dari petaka bagi orang-orang yang kafir, dan di situ adalah terbukanya kenikmatan, kepuasan yang luar biasa bagi orang-orang yang beriman. Mengapa? Karena nanti ada an-nazi'at, ada an-nasyitat. Ada orang-orang yang mencabut nyawa dengan sangat keras, yaitu orang-orang yang mencabut nyawanya orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang kufur. Kemudian ada malaikat yang melepaskan nyawa dengan pelan-pelan, karena yang dicabut adalah nyawa atau ruh seorang yang beriman. Nah, berikutnya yang kedua yang bisa kita ambil adalah bahwa akan ada hari di mana kita semua nanti akan kembali dibangkitkan, dan itu bukan sesuatu yang sulit. Nah, ketika seseorang kemudian bertanya, oh, apa iya wong kami ini cuman sudah menjadi tulang yang hancur, tinggal tulang belulang yang hancur, kok dibangkitkan lagi? Sebenarnya ini bukan sesuatu yang menakjubkan sekali kalau versi Allah. Mengapa kok begitu? Karena kita tahu sendiri Allah itu di bumi ini sudah mempertontonkan kepada kita yuhyil ardo ba'da mautiha. Ada daerah-daerah, tanah-tanah yang kering kerontang, yang mati seakan-akan tidak lagi memiliki kehidupan, kemudian hanya dengan Allah menyiraminya dengan air hujan, maka kemudian
tanah-tanah itu menjadi hidup lagi, menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan tanaman yang sebelumnya telah mati. Artinya Allah mudah saja yuhyil arda ba'da mautiha, menghidupkan sesuatu yang telah mati untuk kembali hidup seperti sedia kala. Kalau menciptakan sejak awal saja Allah mudah, apalagi hanya untuk mengulanginya. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ay yakhluqa mithlahum. Bukankah yang telah menciptakan langit dan bumi mampu untuk kemudian hanya mengulangi ay yakhluqa mithlahum, melakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya telah ia lakukan. Oleh karena itu kita harus sangat yakin, jangan sampai kita nanti menjadi orang-orang yang qulubu yauma idzin wajifah absaruha khasyi'ah. Mumpung kita masih diberikan waktu untuk memperbaiki kehidupan kita hari demi hari, langkah demi langkah, mari kita perbaiki dan semoga Allah menolong kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya Muhammad Ahyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.